Jessica Anugrah Manalu. Kalian bisa panggil saya Jessica Anugrah. Jadi di sini saya akan menjelaskan tugas akhir dari Ibu Legi dengan mata kuliah telah kurikulum dengan materi kurikulum Merdeka, ATP, TP, CP, dan elemen. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwa kita ini sedang berada di dalam kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka itu kurikulum yang memberikan fleksibilitas dalam pembelajaran serta memberikan kebebasan kepada guru dalam memilih metode pembelajaran. Nah, yang kedua itu adalah elemen. Elemen itu adalah komponen yang menjadi landasan utama pelaksanaan pembelajaran. Tujuannya itu untuk mencapai pembelajaran yang membentuk profil pelajar Pancasila. Yang ketiga itu ada capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran ini artinya itu adalah serangkaian yang harus dicapai dalam peserta didik pada akhir fase pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Lalu ada ATP. ATP itu artinya alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran. Nah, awalnya aja alur, berarti yaitu rancangan pembelajaran yang menjelaskan tujuan pembelajaran secara terstruktur sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Dan yang terakhir itu adalah TP. TP itu adalah tujuan pembelajaran, yang dimana di dalam TP itu menjelaskan kompetensi yang dikuasai oleh peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran tertentu. TP ini dirancang untuk mencerminkan capaian pembelajaran yang terstruktur dalam kegiatan pembelajaran. Seperti yang ada di samping berikut ini, teman-teman bisa lihat secara lebih jelasnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke menganalisa KI, KD, dan silabus dalam kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa itu KD, apa itu KI, apa itu silabus. Nah, KI itu artinya kompetensi inti. KD kompetensi dasar, silabus artinya rencana pembelajaran. Dan kita akan menganalisis KI dalam kurikulum 2013. Pada kurikulum 2013, kompetensi inti itu adalah pijakan pertama pencapaian yang dituju semua mata pelajaran pada tingkat kompetensi tertentu. Penjabaran kompetensi inti itu untuk tiap mata pelajaran yang tersaji dalam kompetensi dasar. Nah, kalau analisis KD dalam kurikulum 2013, kompetensi inti dirancang dalam 4 kelompok, yaitu sifat keagamaan, KI1, sikap sosial KI2, pengetahuan KI3, dan penerapan pengetahuan KI4. Seperti gambar yang ada di samping ini, teman-teman bisa lihat lebih jelasnya lagi. Analisis kompetensi dasar dalam kurikulum 2013. Kompetensi dasar merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari kompetensi inti. Jadi kompetensi dasar ini itu adalah kompetensi yang terdiri dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada 4: keagamaan, sikap sosial, pengetahuan, dan penerapan pengetahuan. Lalu analisis silabus dalam kurikulum Merdeka dan K13. Silabus itu tadi adalah rencana pembelajaran. Nah, silabus di kurikulum 2013 diganti dengan istilah ATP seperti yang saya jelaskan yang pertama di kurikulum Merdeka. Jadi ATP sama dengan silabus. Bedanya silabus di kurikulum 2013, lalu ATP di kurikulum Merdeka. Silabus kurikulum 2013 itu memiliki materi beban yang banyak yang disampaikan dalam 1 tahun pembelajaran. Pada pembelajaran Bahasa Indonesia, kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013 memiliki perbedaan. Yang pertama itu CP, TP, ATP dengan KI dan KD dan silabus. Nah, jika pada kurikulum 2013 itu pembagiannya menggunakan sistem kelas, maka pada kurikulum Merdeka itu menggunakan fase tingkat A sampai F. Next, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Kita akan masuk ke perbandingan KTSP dan K13.
Tadi kan kita sudah membahas kurikulum merdeka. Sekarang kita akan membahas perbandingan antara KTSP dan K13. KTSP itu adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan dan K13 itu adalah kurikulum 2013. Kurikulum 2013 ini kurikulum yang berbasis kompetensi yang dirancang untuk mengantisipasi kebutuhan kompetensi abad 21. Kurikulum 2013 ini tujuannya untuk mendorong peserta didik dan siswa agar mereka lebih baik lagi melakukan observasi seperti bertanya, bernalar dan mempresentasikan apa yang mereka ketahui, apa yang mereka peroleh dari setiap mata pelajaran. Jadi pelaksanaan penyusunan kurikulum 2013 ini bagian dari pengembangan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Nah, ingat ya teman-teman, kalau kurikulum 2013 itu adalah bagian dari kelanjutan pengembangan KBK yang dirintis pada tahun 2004. Lalu kita akan menganalisa kurikulum 13 dan KTSP. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau disingkat KTSP itu adalah upaya untuk menyempurnakan kurikulum agar lebih familiar dengan guru karena banyak yang dilibatkan untuk memiliki tanggung jawab yang memadai. Sedangkan kurikulum 13 tadi itu itu adalah kurikulum yang mendorong peserta didik agar lebih baik melakukan observasi, bertanya, bernalar, mempresentasikan apa materi apa yang mereka peroleh. Nah, penilaian terhadap KTSP dan K13. Jadi KTSP ini teman-teman, penilaiannya itu penilaian yang langsung bermakna. Artinya itu memang dinilai itu memang lagi sesungguhnya terjadi. Kita bedakan ya perbandingannya. Kalau KTSP itu lebih ke penilaian kehidupan sehari-hari. Kalau kurikulum 2013 itu kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil. Lalu kita akan next ke Merdeka Belajar. Nah, Merdeka Belajar ini adalah program kebijakan baru Kementerian Kemendikbud yang dirancang oleh Nadiem Makarim. Ya, ada 4 pokok kebijakan Kemendikbud. Pertama UN itu diganti dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Yang kedua USBN akan diserahkan ke sekolah. USBN itu ujian sekolah berstandar nasional. Yang ketiga itu penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang keempat itu penerimaan peserta didik baru, sistem zonasi diperluas. Nah, jadi ada 4 yang sudah saya jelaskan. Yang pertama kurikulum merdeka, CP, elemen, ATP, lalu perbandingan KTSP dengan K13. Lalu yang ketiga itu ada Merdeka Belajar. Dan yang keempat itu analisis KDKI. Nah, teman-teman, ini saja materi yang bisa saya jelaskan. Mungkin banyak kalimat yang berbelit atau yang bersalahan. Saya minta maaf. Saya Jessica Anugrah dengan NIM 2403010020 mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.